Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UNY, kita ketemu lagi dalam podcast Bincang Santai mengenai UNY dan sekitarnya. Pada siang hari ini, podcast kami mengetengahkan sesuatu yang mungkin berbeda dari yang lain-lainnya. Karena apa? Hari ini kita mau membahas tentang mungkin sesuatu yang biasa kalian makan sehari-hari, yaitu jagung. Tapi kita sekarang bukan ngomong jagungnya, tapi tongkol jagungnya. Lebih tepatnya lagi, limbah tongkol jagungnya. Nah, ada seorang mahasiswa UNY yang mengolah limbah tongkol jagung tersebut menjadi sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan kalian. Seperti apa? Nanti kita akan ketemu dengan mahasiswanya. Yang pertama silakan, kami perkenalkan dulu, monggo Mas. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dari Prodi Pendidikan Seni Kriya Fakultas Bahasa dan Seni tahun angkatan 2020. Asalnya dari mana, Mas? Untuk asal saya dari Samigaluh, Kulon Progo, Jakarta. Oh gitu. Lalu sekolahnya di mana? Alumni dari mana? Saya dulu alumni di SMA Kalibawang. SMA Kalibawang. Prodi IPA atau IPS? Prodi IPA. Prodi IPA. Lalu dulu masuk ke UNJ diterima lewat jalur apa? Dulu saya diterima lewat UNJ itu jalur SBM. SBMPTN tahun 2020 ya. Selain itu saya juga mendapat beasiswa, Pak. Oh, beasiswa apakah itu? KIP. KIP kuliah? Alhamdulillah. Teman-teman, bagi kalian yang mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah, ini salah satu teman kalian yang sudah mendapatkan KIP dan punya prestasi di lingkungan UNY. Nanti akan kita tanya lebih lanjut seperti apa. Pertama kali kamu menanyakan, ceritanya gimana kok bisa punya usaha tongkol jagung itu seperti apa, dan kenapa Anda tertarik dengan tongkol jagung itu? Pada awalnya seperti apa? Untuk pada awalnya itu saya mengolah limbah tongkol jagung ini karena saya mau maju lomba yang FLS2N, itu Festival Lomba Seni Kriya Nasional. Terus saya disuruh guru saya itu membuat kerajinan tapi dengan serat alam. Terus saya bingung itu mau buat apa. Setelah itu saya melihat ibu saya itu pulang dari perkebunan membawa jagung sedikit hasil panen. Habis dijemur, jagungnya itu diambil buat pakan ternak ayam. Habis itu jagungnya dibakar. Awal dari itu saya bisa mengolah limbah tongkol jagung ini. Oh gitu. Jadi dulu awal mulanya memang dari ibu ya bawa tongkol jagung itu. Lalu tongkol jagungnya diapakan itu, Mas? Di tangan Anda itu tongkolnya diapakan tongkol jagungnya itu? Untuk tongkol jagungnya saya gini. Ini tongkol jagungnya saya keringkan sekitar 3 hari. Iya. 3 hari sampai 7 hari itu. Terus nanti diampas menjadi seperti ini untuk memunculkan seratnya. Terus diampas nanti lanjut ke mesin pemotong. Ini mesin pemotong saya sudah berinovasi dari yang bulat-bulat seperti ini, Iya. menjadi potongan cacat seperti ini. Dan sekarang saya lebih banyak menggunakan potongan cacat seperti ini, Pak. Oh gitu. Kenapa lebih banyak menggunakan potongan seperti itu? Kenapa nggak jagung utuhnya atau mungkin gimana gitu? Karena saya mencari serat janggalnya ini. Nah, berarti yang estetikanya atau estetisnya produk Anda itu memang di serat jagungnya itu ya? Iya. Nah, gitu. Terus dari olahan limbah tongkol jagung ini kan saya menghasilkan limbah serbuk Iya. ini. Untuk serbuk ini dari usaha kami tidak terbuang sia-sia. Ini bisa dikasih makan ternak. Ya. Serbuk ini berarti langsung diberikan pada ternak begitu saja atau mungkin dicampur dengan dedak atau katul atau apa begitu? Kalau peternak sapi biasanya dicampur menggunakan dedak sama jagung yang kasaran itu. Iya. Terus dikasih makan ke sapi. Oh gitu. Iya. Kalau mungkin bisa saya tanyakan, ini apakah bisa dimakan juga oleh manusia seperti kita yang ada di sini? Kalau itu kemarin sempat diminta anak Surabaya buat edukasi masalah limbah, tapi dia membuat olahan makanan seperti bolu. Bolu ini namanya buah apa, Mas? Ini serbuk tongkol jagung. Serbuk tongkol jagung.
Mungkin kalau orang yang nggak tahu dikira susu bubuk kan. Nah tapi ini bukan, ini serbuk dari tongkol jagung. Mungkin ada tahu kandungannya apa yang ada di sini sehingga bisa menjadi makanan. Anak Surabaya itu yang tadi Anda sebutkan. Kalau kandungan saya kurang tahu Pak, soalnya saya lebih ke proses produksi. Proses produksinya betul. Jadi ada temuan baru ya, selain mengubah limbah tongkol jagungnya, juga serbuk tongkol jagung tersebut juga mempunyai manfaat. Gitu. Akan ada penelitian lebih lanjut tentang ini. Silakan. Nah, dari produk-produk limbah tongkol jagung yang Anda buat itu, Anda membuat apa aja Mas? Dari apa? Seperti ini, limbah serpian seperti ini itu Anda buat apa aja Mas? Produk saya sebenarnya sudah mencakup banyak sih Pak, dari dekorasi itu seperti wall decor, terus lukisan dinding. Untuk furnitur itu kayak meja, kursi saya udah bikin. Furnitur? Ya. Jadi ini juga bisa dibikin furnitur berupa meja atau kursi? Bisa Pak. Modelnya seperti apa? Berarti ya kursi biasa seperti yang ini, yang kita duduki sekarang ini? Kalau atau mungkin hanya kursi kecil gitu? Kalau stool itu bisa, kursi seperti ini juga bisa. Gitu. Berarti butuh banyak sekali jagung dong kalau dia untuk membuat kursinya itu. Lalu selain itu apa lagi? Ini juga kami di sini juga melihat ada sebuah kotak tisu yang ada di sini itu ya memang butuhnya mungkin nggak begitu banyak ya kalau kotak tisu. Tapi kalau produk yang selama ini Anda buat dari limbah tongkol jagung ini, itu yang paling banyak membutuhkan bahan baku itu apa Mas? Misalkan bikin lemari atau apa? Kalau lebih banyak itu malah ke lukisan Pak. Oh, lukisan? Ya, memakan waktu lama juga. Lukisannya berarti model seperti mosaik itu ditempel satu-satu gitu atau gimana? Tempel satu-satu. Luar biasa sekali. Juga ada. Berarti tongkol jagung yang kita makan sehari-hari nggak cuma gizi jagungnya, tapi juga limbahnya juga bermanfaat bagi beberapa hal itu. Lalu ceritanya kemarin juga bisa ketemu sama Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno, itu ceritanya bagaimana Mas? Kalau cerita itu saya diminta desa untuk maju lomba desa tapi pakai UKM yang di desa. Jadi desa ada punya UKM, terus UKM-nya disuruh maju. Disuruh maju ke Jakarta saat itu? Disuruh maju ke tempat yang nantinya itu buat lomba desa. Oh, untuk lomba desa? Ya. Terus di sana acaranya itu anugerah 50 desa wisata Indonesia. Terus daerah saya itu mendapatkan masuk ke 50-nya itu. Masuk 50 besar itu? Ya, untuk Pak Sandi mengunjunginya. Oh, Pak Sandi mengunjungi booth desa Anda itu? Ya. Alurnya itu Pak Sandi datang ke stand-stand UKM milik yang ada di desa. Terus Pak Sandi berkunjung ke stand Chip Jungle. Nah di sana juga lama saya ngobrol sama Pak Sandi, itu lama membahas limbah-limbah ini. Respect Pak Sandi juga baik. Setelah mengunjungi stand, saya diminta untuk ngobrol berdua sama Pak Sandi. Oh, diminta makan dengan Pak Sandi. Ya. Yang dibahas Anda berdua apa di situ? Untuk pembahasan seputar limbah ini dan keberlanjutan usaha saya ini untuk kedepannya. Wah, sip, alhamdulillah. Jadi memang sudah andai kata begini Mas, karena kalau memang dari karya Anda itu sudah sampai ke tangan menteri, nah sudah, itu sudah harus ibaratnya gimana ya, kalau kita bahasa kita itu sudah kunci peluang emas lah untuk melanjutkan keberlanjutan dari produk yang Anda buat ini, dan sustainable-nya itu ada. Tinggal bagaimana nanti Anda mengembangkan kreativitas dengan tongkol jagung ini, nggak hanya dibuat sebagai mungkin souvenir, lukisan atau benda-benda yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, tapi juga bisa mungkin merambah ke yang lain. Seperti contoh tadi bubuknya tadi, kemungkinan bubuk itu sekarang katakanlah juga bisa untuk makanan hewan. Itu juga kemungkinan kalau emang ada gizinya, manusia pun bisa mengkonsumsinya. Contohnya seperti bekatul yang selama ini kita tahu bekatul itu untuk hewan, banyak dimakan untuk ayam, ternyata manusia juga bisa mengkonsumsinya gitu, karena juga masih mengandung beberapa zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Lalu harapan kedepannya tentang CP Jungle ini apa Mas? Sebenarnya PR saya masih banyak Pak. Kalau jangka pendek itu mau membangun tempat produksi
lebih besar. Nanti tempat produksinya itu buat pusat edukasi. Pusat edukasi ya. Nanti buka edukasi di sana, terus mempercanggih alat. Iya. Sama jangka panjang, mungkin saya mau melatih anak-anak SLB biar dia sangat mulia sekali ya. Sekolah luar biasa itu mau dilatih untuk menjadi membantu di situ juga ya. Terus mau ngelakuin pelatihan-pelatihan di luar Jawa juga. Ya, apakah selama ini sudah ada surat-surat masuk dari beberapa instansi di luar Jawa tentang permohonan untuk melatih itu? Kalau saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nanti kan juga lama-lama, apalagi ini sudah di tangan Bapak Sandiaga Uno kan? Jadi kan kemungkinan untuk nanti akan berkembang lebih banyak itu. Nah, ini adalah salah satu contoh produk dari CP Jungle, kepunyaannya Mas Ade Kurniawan itu. Nah, ini adalah sebuah tempat tisu yang dibuat dari limbah tongkol jagung. Nggak pernah kira kan kalau tongkol jagung bisa jadi seperti ini. Dan sebenarnya masih banyak produk yang lain, cuman karena beliau mungkin belum sempat membawanya, mungkin suatu saat lain waktu juga akan kita tampilkan produk-produk beliau yang lain. Untuk produk Chip Jungle ini bisa ditemukan di IG Chip Jungle, Facebooknya juga Ade Biru. Untuk Shopee sama Tokopedia saya namanya Chip Jungle juga. Untuk kontak saya 085 801 304 029. Untuk harga dari produk-produk Chip Jungle ini bervariatif, mulai dari 8.000 sampai jutaan rupiah. Kami juga membuat, selain tempat tisu, kami juga membuat ada lampu duduk, lampu aromaterapi, stool, meja, lukisan, miniatur-miniatur, sama produk-produk lain yang ada di Chip Jungle. Saya juga tertarik pada ini, ya namanya Anda usaha ya, Chip Jungle dengan usaha limbah tongkol jagung ini, tentu yang namanya perusahaan itu kan mesti punya karyawan, Mas. Nah itu, apakah dari Anda sendiri juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan merekrut karyawan yang ya katakanlah notabene nggak jauh-jauh dari rumah Anda yang di Kulon Progo tersebut? Mohon diceritakan. Kalau saat ini saya baru mempunyai karyawan 6, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Itu yang perempuan mayoritas ibu-ibu. Itu tinggalnya di sekitar rumah saya aja ya, saya berdayakan. Oh gitu, yang ibaratnya ya yang dekat rumah gitu ya. Ya karena mungkin dia ibu rumah tangga juga punya kesibukan di rumah masing-masing, jadi ibaratnya bisa nyambi gitu kan untuk sebagai samben gitu. Tapi kalau untuk yang remaja, statusnya gimana? Apakah beliau anak-anak itu mereka itu juga menjadi karyawan tetap atau gimana gitu? Untuk yang remaja itu? Kalau untuk remaja saat ini tergantung permintaan, Pak. Kadang naik, mereka bikin, kadang pas turun itu kita juga agak stop produksi beberapa hari dulu. Gitu. Lalu untuk selain itu, untuk pemberdayaan masyarakat yang lain mungkin tentang selain karyawan, apalagi mungkin bahan baku kan kita juga perlu bahan baku dari beberapa pengepul ya. Pengepulnya itu dari mana gitu? Apakah hanya khusus di sekitar desa Anda aja atau bisa mungkin dari luar kecamatan tempat Anda tinggal atau gimana untuk bahan bakunya? Kalau untuk bahan baku kami biasanya itu memilih antara Sleman, Kulon Progo sama Gunung Kidul. Karena tekstur sama bentuknya itu ukurannya juga beda-beda. Ya. Selain itu kami juga dulu malah disuruh ambil saja, nggak usah beli. Tapi karena saya nggak enak, terus saya beli aja per kilo. Nah, kalau boleh tahu harga per kilonya berapa itu? Untuk harga per kilo itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Di 3 daerah tersebut sama? Ya. Untuk paling rendah kami menjual itu lampu lilin. Itu harganya 8.000, dan paling mahal itu lukisan sama miniatur. Itu sampai kisaran 6 juta. Terus misal teman-teman mau request mau dibuatin lukisan juga bisa. Itu nanti tergantung ukuran. Paling enggak sudah ada perkiraan kan, Anda sudah bisa membayangkan seperti apa sulitnya membuat miniatur atau mungkin membuat lukisan dari tongkol jagung.
Jadi ya jangan heran kalau harganya memang menembus harga 6 digit tadi seperti itu, karena ya memang membuatnya juga selain perlu ketelatenan juga perlu skill untuk memasang satu demi satu bonggol jagungnya sehingga menjadi sebuah miniatur atau sebuah lukisan yang indah yang bisa Anda nikmati sebagai sebuah karya seni. Begitu sahabat UNY. Kalau Anda mau mengkontak dari Mas Ade Irawan, Anda bisa buka dengan @CIP_JAN_GGEL Cip Jungle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.